Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Anallahu taqabbal salatu wa du'a ila ruhi sadatina kisah Rasulullah Muhammad ibn Ali wa Muhammad ibn Ali ibn Abi Talib wa Fatimah az-Zahra wal Hasan wa sayyidina sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti tabi'in wa ila ruhi jami'in masyayikhina wa mu'allimina wa jaddina wa jaddina wa jalina wa jami'in sanillahu alaihi wa ma'ala syubrika wal baqi wal zambil wa qadar wa ilayhi wa masyayikhina wa mu'allimina wa jaddina وجيران وجميع المسلمين والمسلمات وإلى أرواح والدينا والديكم وموتنا وأنتم موتى المسلمين أجمعين أن الله تغشهم برحمته ومغفرة ويسكنهم الجنة برحمته وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا أنفسنا في خير وفي العافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد زين الوجود صاحب المقام المحمود ومعدن الكرام والجود وعلى آله وصحبه وفرج كروب أمته يا بر يا ودود. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نوينا التعلم والتعليم وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat taufik, hidayah serta inayah dan dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan kita ini Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan kita di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa seluruh keluarga kita dan dosa jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan, mengabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, hajat seluruh keluarga kita dan hajat jiran-jiran kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan yang sakit di antara kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keafiatan kepada kita dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari bala musibah yang akan diturunkan kepada kita. Amin 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 ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan kita, qudwah kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, kerabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Sebelum kita lanjutkan pengajian sebagaimana biasa, ulun ingatkan kembali mungkin di antara kita waktu masuk ke dalam masjid ini ada yang kada ingat berniat i'tikaf atau kada berniat sama sekali. Jadi sama-sama kita pasang niat i'tikaf. Sengaja aku beriktikaf di dalam masjid ini selama aku di dalamnya sunnah karena Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lewat Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau menjelaskan kepada kita tentang hukum dan makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Jadi semalam hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim ada 5. Yang pertama, wajib hukumnya membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika kita membaca surah Al-Fatihah di dalam sembahyang kita, menurut mazhab Imam Syafi'i. Adapun mazhab-mazhab yang lain ini kada kita bahas. Yang kita bahas mazhab Imam Syafi'i karena kita semua di sini bermazhab Imam Syafi'i. Jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i
Membaca bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya wajib. Seandainya waktu kita sembahyang kadang membaca bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah, maka kurang satu ayat daripada ayat Al-Fatihah. Dan apabila kurang bacaan kita, maka Al-Fatihah kita kedesah. Dan apabila Al-Fatihah kita kedesah, maka sembahyang kita kedesah. Itu hukum yang pertama, wajib membaca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua semalam yaitu adalah sunnah hukumnya membaca bismillah apabila ketika kita hendak memulai sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita, yang di dalamnya ada manfaat kepada kita, yang di dalam sesuatu tersebut adalah sesuatu yang dianggap penting oleh agama. Contoh dianggap penting oleh agama, ada orang hendak mengarang kitab, maka sunnah inya menulis atau membaca bismillahirrahmanirrahim. Atau ada orang hendak membangun sekolahan dianggap penting oleh agama, maka sunnah memulai waktu membangun itu dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Atau apapun sesuatu yang memberi manfaat kepada diri orang tersebut ataupun orang lain, misal makan, minum dan yang lain sebagainya. Yang ketiga hukum membaca bismillah yaitu adalah makruh semalam apabila membaca bismillahirrahmanirrahim ketika melakukan sesuatu yang dimakruhkan. Contohnya semalam yaitu adalah kanat fi tayyib, seperti mencabut huban. Yang keempat hukumnya mubah, boleh-boleh saja ketika memindah satu barang ke tempat yang lain. Dan yang kelima hukumnya haram ketika orang tersebut melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semalam sudah kita jelaskan hukum-hukum bismillahirrahmanirrahim. Kemudian qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bikum fid darin amin ila an qala wa ba'da bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah beliau memulai kalimat beliau dengan bismillahirrahmanirrahim, para pengarang kitab kita lihat selalu memulai karangan-karangan mereka setelah kalimat bismillah, mereka memulai dengan kalimat alhamdulillah. Ternyata di balik kalimat alhamdulillah mereka juga memiliki alasan. Apa alasan para pengarang kitab memulai kalimat setelah bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat alhamdulillah? Alasan yang pertama yaitu adalah sama dengan alasan bismillahirrahmanirrahim. Alasan pertama mengikuti kitab Al-Quran. Kita buka Al-Quran yang pertama setelah bismillahirrahmanirrahim, maka ayat setelahnya itu adalah alhamdulillah. Karena itu para pengarang kitab apa aja pian selama pengarangnya ahlu sunnah wal jamaah, mereka pasti memulai dengan bismillahirrahmanirrahim kemudian alhamdulillah. Oh, sekalinya itu tujuannya mengumpati kitabullah, mengumpati kitab Al-Quran. Jadi kita berpegang dengan Al-Quran, kita umpati apa yang sesuai dengan Al-Quran. Karena itu mereka memulai alhamdulillah di sini dengan mengumpati Al-Quran. Yang kedua alasannya mengamalkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bilhamdulillahi rabbil alamin fahuwa aqta. Wa fi riwayatin abtar wa fi riwayatin ajdam. Setiap perkara yang memiliki manfaat tidak dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin fahuwa aqta, maka perkara tersebut aqta, pagat daripada keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Sedikit keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sepantasnya bagi kita apabila kita hendak menggawi apapun, setelah kita membaca bismillah, baca alhamdulillah. Misal kita hendak lagi rapat, hendak bepander, bismillah, alhamdulillah, salawat. Itu minimal.
Bismillah, alhamdulillah, salawat. Kenapa? Karena tadi pertama mengikuti Al-Quran, yang kedua mengikuti sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Rasulullah, setiap perkara yang memiliki manfaat di dalam perkara tersebut tidak dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin fahuwa aqta, maka perkara tersebut yang kada dimulai dengan alhamdulillah, perkara tersebut sedikit keberkahannya. Karena itu hadis tentang Rasulullah menyuruh setiap perkara dimulai dengan bismillah, dan perkara yang dimulai dengan alhamdulillah ini hadisnya tidak bertentangan. Bahkan lebih, kata para ulama, lebih ashah wa asbat hadis tentang alhamdulillah ini. Dan alhamdulillah ini yaitu adalah menurut bahasa Arab huwas sana'u bil lisan ala jihati ta'zim li ajli jamil ikhtiyari. Alhamdulillah ini kalimat pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Huwas sana'u bil lisan, pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Ala jamil ikhtiyari, atas seluruh perkara-perkara yang bagus-bagus yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Baca alhamdulillah, alhamdulillah. Ini syukur secara, ini alhamdulillah pujian secara muntung. Adapun pujian syukur yang secara urfan, secara hakikatnya, yaitu adalah huwa fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im min haitsu kaunihi mun'iman 'alal hamid au ghairihi. Yaitu adalah sebuah perbuatan yang muncul karena mengagungkan orang yang telah memberikan nikmat, daripada perbuatan yang mengagungkan tadi timbul dari orang yang alal hamid, yang bersyukur, atau dari yang lain. Jadi syukur secara hakikat yaitu adalah lain muntung kita nang berucap alhamdulillah. Walaupun muntung misal cukup membaca alhamdulillah, dapat nikmat alhamdulillah, jualan payu habis alhamdulillah. Tetapi syukur yang hakikat, apa syukur yang hakikat? Kita menggawi sesuatu yang sekira-kira mengagungkan zat yang memberikan nikmat tersebut. Misal kita berjualan, lalu jualan kita payu. Tanda kita bersyukur, apa kira-kira yang disuka oleh Allah Subhanahu wa taala? Oh, bersedekah diantaranya. Daripada mensyukuri nikmat jualan habis, keluarkan daripada sedekah jualan tersebut. Apabila kita mengeluarkan sedekahnya, maka itu perbuatan yang keluar dari kita untuk mengagungkan zat yang telah memberikan nikmat kepada kita. Ya Allah. Ini seandainya bagi pedagang. Yang pelajar, Bang, yang pelajar dengan inya menuntut ilmu, lalu dapat ilmu tadi, maka diajarkannya ilmunya. Maka itu tanda inya bersyukur dengan nikmat ilmu tadi. Dan banyak lagi yang lainnya. Tergantung gawian kita masing-masing. Jadi segala perbuatan yang timbul dari diri kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah, dan perbuatan tersebut yang dapat mendatangkan keridhaan Allah itu adalah syukur secara hakikatnya. Dan pujian ini terbagi menjadi 4 bahagian. Yang pertama, hamdun qadim liqadim. Di dalam dunia ini, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat kelak, itu yang namanya pujian cuma 4. Terputar dalam 4 perkara ini. Yang pertama, hamdun qadim liqadim. Pujian zat yang maha qadim kepada zat yang qadim sendiri.
Pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ni'mal maula wa ni'man nasir." Sepaling baik yang petuanan dan sepaling baik zat yang menolong, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menunjukkan kepada kita di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala beliau memuji zat beliau sendiri. Dan seluruh pujian yang kita ucapkan alhamdulillah itu kalimat alif lam di sini lil istighraq. Kalau kita belajar ilmu nahwu ada namanya lil istighraq. Lil istighraq itu bahasa kita tinggalam seberataan pujian, baik pujian manusia, pujian dari kaum jin, pujian dari malaikat, itu semua terkumpul di dalam kalimat alhamdulillah. Dan dalam kalimat alhamdulillah ini semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian yang pertama hamdun qadim li qadim. Pujian Allah Subhanahu wa taala untuk zat beliau sendiri. Yang kedua hamdun qadim li hadis. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba yang baharu, untuk orang-orang yang bersifat baharu. Sifat baharu itu ya lain sifat qadim, lawanannya sifat qadim. Jadi hamdun qadim li hadis. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an memuji kepada sebagian hamba-hambanya, ni'mal abdu innahu awwab. Sepaling bagus hamba ujar Allah Subhanahu wa taala, innahu awwab. Sesungguhnya hamba itu awwab, selalu bertaubat kepada Allah, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada yang dinamakan sembahyang awwabin. Sembahyang awwabin itu yaitu adalah sembahyang 6 rakaat setelah sembahyang maghrib. Apapun itu sembahyangnya. Ujar para ulama, siapa orang yang sembahyang awwabin, inya mengamalkan setelah tuntung sembahyang maghrib, kemudian inya kada berpender masalah dunia, kada berpender masalah napa-napa, langsung sembahyang, tuntung sembahyang tadi, baca wirid, tuntung wirid, sembahyang 6 rakaat. Baik sembahyangnya tadi di masjid atau di rumah, selama inya kada berpender masalah dunia, maka seakan-akan inya beribadah selama 12 tahun. Di dalam riwayat lain ada yang mengatakan seakan-akan inya beribadah selama 20 tahun. Tetapi yang lebih masyhur yaitu mereka mengatakan 12 tahun. Jadi siapa orang yang sembahyang 6 rakaat. Jadi penting. Setelah sembahyang maghrib, sembahyang napa aja? Perlukah sembahyang awabin aja? Kada mesti. Sembahyang sunnah, di dalam ilmu fikih, sembahyang sunnah itu bisa digabung. Misal ulun sembahyang sunnah ba'diyah maghrib, langsung sembahyang sunnah taubat, misal. Maka apabila ulun sembahyang sunnah ba'diyah maghrib lawan sembahyang sunnah taubat ini, gawiannya sama 2 rakaat, pahalanya 2. Pahala sembahyang ba'diyah maghrib dan pahala sembahyang taubat. Tuntung salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, bangun pulang, takbir Allah, sengaja aku sembahyang awabin dan sembahyang hajat misal. 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Digabung kalau nilah. Akbar sembahyang. Tuntung salam, gawiannya 2 rakaat, tapi dapat pahalanya 2 pulang. Karena itu, di dalam sembahyang sunat, sebahagian sembahyang sunat, ada yang kau digabung. Perlu kita tahu. Jangan kita bahasanya teuyuhi sembahyang ba'diyah maghrib 2 rakaat. Salam. Sembahyang awabin 2 rakaat, salam. Sembahyang awabin pulang 2 rakaat, salam. Pas sudah ajar 6,
sekalinya dapat pahala awabin lawan ba'diyah maghrib, itu aja. Sedangkan orang yang tahu, oh inya sembahyang hajat, inya sembahyang istikharah, inya sembahyang taubat, inya sembahyang macam-macam sembahyangnya dipasangnya dalam hatinya, maka lebih banyak pahala yang inya dapat daripada yang kita dapat. Jadi sembahyang sunnah itu ada yang kawa digabung. Di antaranya sembahyang kawa digabung yaitu adalah sembahyang yang kada memiliki waktu. Apa sembahyang kada memiliki waktu? Apabila aja kita hendak sembahyang yang sembahyang itu maka boleh. Misal kayak sembahyang taubat. Apakah ada disyariatkan sembahyang taubat harus habis maghrib? Apakah disyariatkan sembahyang taubat harus habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya, atau habis subuh? Kada ada waktunya. Berbeda dengan sembahyang witir. Sembahyang witir waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar shadiq. Sembahyang duha dari terbit matahari sekira-kira segala sampai zawal syams, sampai tergelincir matahari, itu waktu duha. Itu ada waktu dzatil waqt, sembahyang yang memiliki waktu. Tetapi kalau sembahyang yang kada memiliki waktu, kayak sembahyang taubat, sembahyang hajat, adalah kita disyariatakan sembahyang hajat ba'dal maghrib, kada ada. Cuma adat kita aja bilanya sembahyang hajat kebiasaan habis maghrib. Ya kalau lah, itu adat kita. Atau sembahyang sunnah wudu, apakah ada waktunya? Waktunya sunnah wudu setelah kita berwudu, sunnah hukumnya. Dan para ulama berbeda pendapat tentang sunnah wudu ini. Ada yang mengatakan sebelum banyu wudu tadi kering waktunya. Bilanya banyu wudu sudah kering, maka habis waktu sembahyang sunnah wudu. Sebagian ulama lagi mengatakan waktunya selama orang tadi belum berhadas. Misal pian wudu mulai asar tadi sampai maghrib kada sing batalan, itu waktu sembahyang sunnah wudu. Tetapi karena ada waktu-waktu yang diharamkan sembahyang sunnah. Ada waktu-waktu yang diharamkan sembahyang sunnah, dan sembahyang sunnah yang tanpa sebab dan sembahyang sunnah sebab mutaakhir. Itu insya Allah kena pembahasannya jauh lagi. Jadi tadi kita membahas awabin tadi. Jadi sembahyang awabin itu 6 rakaat setelah sembahyang maghrib. Apapun itu sembahyangnya pian terserah pian anak sembahyang apa. Pokoknya apabila sudah sembahyang 6 rakaat, itu berarti pian sembahyang awabin. Biar sembahyang ba'diyah maghrib 2 rakaat. Kemudian sembahyang taubat 2 rakaat. Kemudian sembahyang hajat 2 rakaat. 6 kalau sudah. Embah itu pian duduk kayak lagi menghadang isya. Ada yang membaca Al-Quran, ada yang membaca wirid masing-masing, atau hadir pengajian misal. Tapi sudah menggawi 6 rakaat, walaupun kadada berniat sembahyang awabin, maka itu dinamakan awabin sudah. Kada mesti berniat sengaja aku sembahyang awabin 2 rakaat karena Allah Ta'ala, kada mesti. Yang dinamakan sembahyang awabin yaitu adalah apabila kita menggawi 6 rakaat setelah maghrib, maka itu dinamakan sembahyang awabin. Sebagian ulama lagi mengatakan awabin itu waktunya ada 2. Yang pertama ba'dal maghrib tadi 6 rakaat, yang kedua pagi hari. Setelah waktu isyraq, ketika matahari terbit dan sekitar 1 galah tadi. Bahasa kita tuh mungkin Habib Ali Masyhur, Allah yarham, beliau pernah mengira-ngira sekitar 1 jam 16 menit setelah azan subuh. Ini kalau 1 jam tuh
masih di dalam waktu subuh kalau lah. Nah, sekitar 16 menit itu kan matahari sudah terbit. Apabila matahari sudah terbit, maka itu waktu subuh habis. Dan itu waktu diharamkan kita sembahyang sunnah yang tanpa sebab. Maka tunggu matahari tadi naik sekira segala ujaran orang bahari. Atau sekira-kira satombak. Tingginya sekira-kira satombak. Atau bahasa kita ini bilanya waktu isyraq sudah masuk. Apalagi ini nyaman benar, tinggal hadangi bunyi jam. Bilanya bunyi jam, oh berarti isyraq sudah. Nah, apabila sudah isyraq, maka kita sembahyang sunnah. Sembahyang sunnah isyraq. Atau hendak langsung digabung sembahyang sunnah duha, boleh. Para ulama mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan isyraq itu ya duha, ada yang mengatakan duha itu ya isyraq. Ada yang mengatakan kada isyraq duha. Berbeda pendapat para ulama, itu adalah rahmat bagi umat. Jadi cara kita hendak umpat nang mana? Hendak takana rajin misal, ayo umpat nang isyraq duha. Takana pengoler, aku gabung aja gini isyraq lawan duha. Kenapa? Lagi koler. Kada masalah. Karena para ulama di situ mereka berbeda pendapat. Nah, jadi awabin tadi adalah sembahyang orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat ini kita sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masalah taubat. Ya ayyuhalladzina tubu ilallahi jami'an. Wahai orang-orang yang beriman, ujar Allah Subhanahu wa taala, tubu ilallahi jami'an. Bertaubatlah kalian kepada Allah semuanya. Kenapa? Karena kita yang namanya manusia pasti ada melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun misal seharian pian dari bangun guring dari pagi di rumah aja sampai malam di rumah aja berkeluar, pasti ada kita melakukan kesalahan. Di antaranya apa? Undajar kedadak melakukan kesalahan, kedadak menggibah orang, kedadak ini itu dan yang lain sebagainya. Di rumah aja bekuhup kedadak apa-apa. Apakah kita selama dari bebuncilak sampai bepijim tadi selalu ingat lawan Allah Ta'ala? Banyak kada ingatnya kalau lah. Nah, ujar para ulama, kita kada ingat lawan Allah Ta'ala itu dihitung dosa sudah. Berarti berdosa terus kita. Kita berdosa terus. Karena itu kita disuruh untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan beliau apabila duduk di satu majelis, beliau selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali. Itu sekali duduk. Bahkan sampai Rasulullah bertaubat kepada Allah selama sebanyak 100 kali dalam satu majelisnya, satu duduknya. Kalau kita, berapa banyak kita bertaubat kembali kepada Allah dalam sehari kita? Mungkin bisa kerada dalam sehari ini. Kadang sekali, dua kali ingat dosa astagfirullah. Gitu ay. Nah, jadi tadi yang kedua, pujian dari Allah kepada hambanya. Yang ketiga, hamdun hadits liqadim. Pujian dari makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya perkataan kita, kalimat kita dengan mengucap alhamdulillah. Yang keempat, pujian dari makhluk kepada makhluk. Pujian dari makhluk kepada makhluk ini dikatakan malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang kada bersyukur kepada manusia, maka orang tersebut sama aja kada bersyukur lawan Allah Ta'ala. Kita ini dibantu oleh kawan, misal kawan menggani kita. Kita ada hajat, lalu kawan tadi mengabulkan hajat kita. Pasti kita berterima kasih lawannya. Ya kalau lah, kita ucapkan terima kasih. Nah, apabila kita berterima kasih lawannya, sama aja hakikatnya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah Ta'ala yang menggerakkan hatinya
meringankan hatinya supaya membantu kita. Amunnya kita kawan tadi tuntung menggani kita, oh udah, ayolah, karena dia berterima kasih, langsung aja tinggalkan kawan tadi. Walaupun kawan ini kadang harap terima kasih dari kita, tetapi kita yang kada bersyukur lawan Allah Ta'ala, kada berterima kasih lawan kawan tadi. Jadi man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang kada bersyukur lawan manusia, maka orang tersebut sama aja kada bersyukur lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalimat alhamdulillah ini pula memiliki hukum yang hampir sama dengan hukum bismillahirrahmanirrahim tadi. Jadi apabila kita mengucap alhamdulillah, lihat dulu hukumnya. Yang pertama, hukum membaca alhamdulillah adalah wajib. Ketika apa? Kalhamdi fis shalah wa khutbatil jum'ah. Seperti mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin di dalam sembahyang. Yang pertama. Yang kedua, seperti khutbah Jumat. Seandainya si khatib waktu khutbah kada ingat mengucap alhamdulillah, baik itu khutbah pertama ataupun khutbah kedua, maka khutbahnya kada sah. Dan apabila khutbahnya kada sah, sembahyangnya umpat kada sah. Jadi perlu kita tahu rukun-rukun khutbah. Penting bagi kita, si para pendengar, tahu rukun-rukun khutbah. Rukun khutbah di dalam sembahyang Jumat itu ada 5. Yang pertama, alhamdulillah. Pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Ini wajib kita tahu. Dan wajib telinga kita mendengar. Seandainya di kampung itu yang sembahyang Jumat cuma 40 pas lawan khatib. 40 pas lawan khatib. Lalu ada seikung nang kada mendengar, guring sidin. Maka ke-40-nya kada sah. Kenapa? Karena di antara syarat sembahyang Jumat di dalam mazhab Imam Syafi'i yaitu adalah 40 orang, minimal 40 orang. Tapi alhamdulillah wadah kita ini banyak orangnya. Ini misalnya sedikit orangnya. Ulun pernah khutbah di luar dari Palangkaraya ini sekitar perjalanan 15 atau 20 menitan daripada Palangkaraya keluar. Yang hadir 9 orang. Bingung ulun. 9 orang. Kalau mau 4 mazhab Imam Syafi'i pasti sudah kada sah. Terpaksa 4 mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah boleh sembahyang Jumat orang bertiga. Tetapi setelah sembahyang Jumat, sembahyang seorang pulang sembahyang zuhur. Jadi tadi rukun khutbah. Rukun khutbah yang pertama yaitu adalah mengucap alhamdulillah pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Ini wajib buhan pian mendengar setiap khutbah Jumat. Jangan sampai giliran khutbah Jumat ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah, ujar si Bilal. Hanyut sudah pian sudah nah. Tuntung khutbah, hanyar bangun. Apa isi khutbahnya tadi? Kada tahu jar. Nyaman banar guring. Maka waktu khutbah ini waktu paling nyaman guring. Bujur kada? Sama aja kita ulun tahu aja rasanya. Jadi wajib kita dengari bujur-bujur. Yang pertama alhamdulillah. Si khatib tadi mengucap alhamdulillah kadakah? Siapa bentuk alhamdulillahnya terserah. Hamdan li rabbin khasana bi Muhammadin kah? Atau innal hamdalillah. Yang penting ada kalimat alhamdulillahnya. Bilanya ada kalimat alhamdulillah, sebuting sudah aman. Yang kedua, wassalatu wassalamu ala rasulillah.
Itu perlu buhan pian dangari pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Cagat akan bujur-bujur telinga nah waktu orang khutbah tadi. Jaga rukun-rukunnya. Kadang, ampun maaf, kalau orang yang khutbah pakai kalimat innal hamdalillah, itu kadang inya tertinggal kalimat salat dan salam. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah asyhadu alla ilaha illallah ini wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Mana salawat dan salamnya kadada? Amunnya kita kada memperhatikan khutbah, tertinggal kita salawat dan salam. Orang sembahyang, upat dia sembahyang Allahu Akbar kada tahu rukunnya kurang. Jadi rukun yang kedua yaitu adalah salawat dan salam pada khutbah pertama dan khutbah kedua. Yang ketiga rukun khutbah yang wajib kita dengar yaitu adalah wasiat bittaqwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tapi sebagian ulama mereka mengatakan kada mesti wasiat bittaqwa. Bisa aja dengan kalimat-kalimat yang lain yang tujuannya untuk membuat kita menjadi orang yang bertakwa. Tetapi lebih bagus lagi kalau wasiat bittaqwa, usikum wa nafsi bitaqwallah. Yang keempat, pada khutbah yang pertama wajib kita mendengar ayat Al-Qur'an. Itu pada khutbah yang pertama ayat Al-Qur'an. Apabila di khutbah yang pertama kedada membaca ayat Al-Quran, berarti kurang satu khutbah. Dan di yang kelima, rukun yang terakhir daripada rukun khutbah, yaitu adalah doa bagi kaum muslimin dan muslimat pada khutbah yang kedua. Jadi ini 5 rukun khutbah yang wajib kita dengar. Beberapa minggu yang lalu, ulun pernah hadir khutbah Jumat. Jadi pendengar. Khutbah pertama, Masya Allah. Alhamdulillah, salawat, wasiat, ayat Al-Quran, lengkap, Alhamdulillah. Khutbah kedua, kada paham kenapa, mungkin gugup kalau sidin. Si khatib ini mungkin gugup. Lalu akhirnya, tertinggal 2 rukun khutbah. Salawat dan salam tertinggal, dan wasiat bittaqwa tertinggal. Langsung setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung sidin innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Amunnya orang kada paham yang mana rukun khutbah, yang mana lain rukun, banyak yang sembahyangan. Setelah tuntung khutbah ulun takuni yang dihiga. Jar ulun kah yang kada mendengar khutbah tadi wasiat bittaqwa lawan salawat atau imamnya atau khatibnya dasar tertinggal. Aku gini anak kuning itu juga jar. Dasar tertinggal. Bapak apa kita nih? Orang banyak nih semasjidan nih tanggungan. Kiapa jar ulun? Set, yang muadzin langsung komat, imam langsung maju. Kada kau di pada-padahi lagi dah. Akhirnya apa? Akhirnya tuntung sembahyang Jumat, tuntung wirid, cari kawan sikung, ayo kita sembahyang zuhur berjamaah. Kenapa? Tadi itu rukun khutbahnya kurang. Oke, itu kah jakanya ikam kada madahi jar, aku kada tahu je sidin. Untung ikam madahi aku je sidin rukun khutbahnya kurang. Makanya ulun sampaikan di sini rukun khutbah supaya buhan pian memperhatikan kena 5 daripada rukun khutbah ini. Jadi setiap khutbah Jumat wajib buhan pian mendengari 5 ini. Biar bahasanya setelah wasiat bittaqwa pian guring. Kena pas baca ayat bangun dengari, wajib pian dengar. Apalagi orangnya cuma 40 misal, mempas 40 wajib seberatan mendengar. Tapi bilanya orangnya banyak, kada masalah pian guring. Tetapi pian kada dapat pahala mendengar khutbah. Nah jadi membaca khutbah tadi alhamdulillah hukumnya wajib.
Yang kedua, hukum membaca alhamdulillah hukumnya sunnah, seperti di dalam khutbah nikah. Sebelum akad nikah kan biasa ada khutbah nikah dulu. Alhamdulillah, salawat ini dan wasiat, sama jauh kurang lebih. Tapi alhamdulillahnya di sini hukumnya sunnah. Sunnah mengucap alhamdulillah. Wa fi ibtida'id du'a, dan pada permulaan doa sunnah hukumnya membaca alhamdulillah. Makanya setiap berdoa tuh kita bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kenapa? Karena pertama mau ucap bismillah sunnah, yang kedua mau ucap alhamdulillah sunnah, yang ketiga salawat dan salam. Kenapa? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat disebutkan salawat dan salam itu adalah sesuatu yang mustajab. Ujar para ulama, salawat dan salam pasti mustajab, karena itu pasti diterima. Karena itu waktu kita berdoa dimulai dengan salawat dan salam dan ditutup dengan salawat dan salam. Mudah-mudahan berkat dikapit dua salawat tadi, doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'da khatmihi, dan setelah berdoa baca alhamdulillah. Wa ba'dal akli, dan setelah makan. Wa sunnah juga mengucap alhamdulillah. Wa syurbi, setelah minum sunnah membaca alhamdulillah. Dan wa fi ibtida'il kutubil musannafah, dan ketika mengarang kitab yang bermanfaat. Yang ketiga, hukum membaca alhamdulillah hukumnya makruh. Inda fi'lil makruh li dzatih kanat fi syajib. Makruh hukumnya membaca alhamdulillah sama seperti bismillah. Ketika kita menggawi sesuatu yang dimakruhkan oleh Allah pada zatnya. Contohnya mencabut uban. Mencabut uban. Semalam kan mencabut uban bismillahirrahmanirrahim, dicabut sidin. Makruh hukumnya mengucap bismillah tadi. Ini dicabut sidin, tuntung mencabut alhamdulillah, ujar sidin dapat juga sekalinya ubannya. Rancak mencabut, salah cabut terus, dapat nang hirang terus. Ini alhamdulillah dapat nang putih. Makruh hukumnya pian mengucap alhamdulillah itu makruh. Makruh hukumnya ketika melakukan sesuatu yang dimakruhkan. Atau contoh lain, makan bawang mentah, alhamdulillah ujar pian. Makruh juga berarti. Atau kita ambil hukum orang berokok makruh. Kan orang berokok ini macam-macam hukumnya. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Seandainya kita ambil nang makruh aja, tuntung berokok, alhamdulillah kawa pulang berokok ujar sidin. Makruh berarti. Kenapa? Karena berokok tadi hukumnya makruh. Ketika kita menggawi yang makruh, lalu kita berucap alhamdulillah, maka hukumnya makruh juga. Yang keempat, membaca alhamdulillah hukumnya hurmah, yaitu adalah haram. Inda fi'lil haram, ketika melakukan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kal wuqu'i fi ma'siyah, seperti orang yang menggawi maksiat. Tuntung menggawi maksiat, alhamdulillah ujar sidin kada ketahuan. Habis mencuntan sandal orang, alhamdulillah kada ketahuan orang ujar sidin tadi. Selamat ndak? Atau habis napa pokoknya habis menggawi napakah maksiat, lalu inya ucap alhamdulillah karena menggawi yang diharamkan tadi, maka hukumnya mengucap alhamdulillah umpat haram. Jadi itu diantara hukum-hukum membaca alhamdulillah. Dan alhamdulillah tadi semua tercakup di dalam kalimat alhamdulillah, baik pujian-pujian dari para malaikat, pujian daripada kaum jin, dan pujian daripada manusia kepada Allah Subhanahu wa taala tercakup di dalam kalimat
lillah. Kenapa? Karena di dalam kalimat alhamdulillah itu alif lamnya itu lil istighraq, mencakup semuanya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Kalau ada salah dan khilaf atau perkataan yang kurang pas di hati Ibn Pian, ulun ampun maaf. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan perbuatan taat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang salihin. Kita semua dijadikan hamba-hamba yang salihin, yang istiqamah, yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah ma'al afiyah ala hadhihi niyyah wa ala kulli man nabihi salafun salihun wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.